Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini teman-teman saya bakalan membahas topik mengenai beberapa clue positif itu kembali datang untuk altcoin selama beberapa waktu terakhir. Kita bakalan bahas apa saja clue-nya. Diikuti juga lagi ada satu sektor beberapa waktu terakhir yang sedang mendapatkan suntikan liquidity yang sangat besar. Sehingga kita melihat altcoin di sektor tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Nah, rules yang sangat sederhana teman-teman di dunia cryptocurrency adalah jika kalian mau mendapatkan gains yang lumayan dalam waktu yang relatif singkat, ya kalian ikuti saja kemana liquidity itu bakalan berotasi. Oke, kalau misalnya kalian bisa mengakses dan menganalisa dengan benar, gitu ya, kira-kira liquidity bakalan rotasi kemana next-nya, maka harusnya kalian akan bisa mendapatkan gains yang lumayan. Karena sekali lagi tidak bisa dipungkiri, teman-teman, kenaikan yang signifikan di cryptocurrency itu kebanyakannya di-drive oleh yang namanya rumor, hype, dan diakhiri oleh liquidity yang kemudian berotasi ke sektor tersebut. Nah, kita bakalan bahas apa sektornya, kemudian apa yang bisa kita lirik, dan lain seterusnya. Pokoknya video hari ini kemungkinan bakalan bisa membantu banget untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, kalau misalnya kita melihat global market cap selama 24 jam terakhir itu kembali mengalami penurunan 0,91% ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Yang menjadi top performer hari ini adalah XRP. Kenaikannya 3,49% ke $2,56. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman mengulik lebih dalam gitu ya, selama 7 hari terakhir, kalian bisa melihat nih, kita filter berdasarkan yang gainsnya paling besar di top 500 secara market cap. Dengan kalian melihat di sini, harusnya kalian sudah bisa sedikit banyak melihat. Sebenarnya sekarang liquidity itu lagi rotasinya ke arah mana. Caranya sederhana, kalian lihat saja nih top gainers di top 500. Di top 10-nya, kira-kira ini token-token yang sektor apa? Nah, kalau kalian lihat di sini, ada Binary, Tez, ada PancakeSwap, Bakery Token, Tena. Ini semuanya masuk ke top 10 untuk top gainers selama 7 hari terakhir. Dan kesemuanya itu memiliki satu kesamaan, yaitu adalah altcoin ini merupakan altcoin yang dibuild di atas Binance Smart Chain. Atau biasa kita singkat sebagai BSC, teman-teman. So, kesimpulan sederhananya adalah kita melihat selama 7 hari terakhir, sepertinya memang rotasi liquidity itu masuk ke BSC atau Binance Smart Chain. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa? Karena harusnya bukan tanpa alasan ya hal ini terjadi. Nah, setelah saya kulik lebih jauh, teman-teman, maka saya menemukan bahwa memang dalam kurun waktu 1-2 minggu terakhir, ada banyak sekali hal yang terjadi di BSC yang kemudian membuat orang-orang mulai start melirik lagi ke BNB Smart Chain atau Binance Smart Chain lah, kalian mau sebutnya yang mana bebas. Yang pertama, teman-teman, kita melihat CZ Binance yang tentunya merupakan salah satu legenda di kripto ya. Dia adalah mantan CEO-nya Binance. Kalau teman-teman yang masih newbie mungkin nggak tahu, tapi yang udah lama di kripto harusnya tidak mungkin tidak mengenal CZ. Nah, CZ Binance beberapa waktu terakhir, teman-teman, itu juga cukup aktif untuk nge-shield Binance Smart Chain atau disingkat BNB Chain di sini. Seperti yang dia lakukan di tanggal 11 Februari kemarin. Jadi di sini kita udah bahas apa alasannya ya, kenapa liquidity itu rotasi ke BSC sekarang. Yang pertama, sekali lagi alasannya adalah CZ. Kalau kalian lihat tanggal 11 Februari kemarin, dia nge-tweet, "Heard of a BNB chain upgrade in the works. More details to follow soon." Kemudian, dia ikuti juga dengan melakukan updates di tanggal 12 Februari, di mana ada roadmap baru dari BNB Chain. Dan kesimpulannya apa? BNB Chain itu nanti ada roadmap baru nih, tahun 2025 akan ada banyak yang diperbaiki di sana atau di-upgrade. Di antaranya, faster transaction, streamline user experience, integration of AI, and refine developer tools. Jadi kalau kalian lihat di sini,
sudah ada kata-kata yang tentunya bisa memicu gitu ya, semacam excitement, yaitu adalah integrasi AI ke BNB Chain. Nah, saya belum mengetahui secara spesifik integrasinya nanti dalam bentuk apa, tapi sekali lagi di kripto itu teman-teman, yang lebih penting daripada fakta adalah rumor biasanya. Rumor bahwa akan terjadi A, B, C, D yang exciting, dan ujung-ujungnya orang membeli duluan gitu, front running. Nah, tapi tidak sampai di situ teman-teman, CG nggak berhenti di situ. Kalau kalian memang aktif di crypto Twitter atau City orang sebutnya, kalian pasti tahu, kemarin itu orang-orang pada heboh, gitu ya, CZ kasih clue bahwa ada kemungkinan dia bakalan membuat meme coin gitu. Oke? Jadi ini 13 jam yang lalu. Dia sampaikan, "Will post the dog picture in 3 hours." Jadi kalau kalian belum tahu ceritanya, ini saya rangkum saja ya biar cepat ya. Jadi CJ itu sempatnya tanya gitu di Twitternya. Honest newbie questions. How does this work? I share my dog's name and picture and then people create meme coins. How do you know which one is official? Or does that even matter? Gitu kan? Jadi intinya dia kasih semacam kisi-kisi lah gitu bahwa ada potensi dia membuat meme coin. Dan meme coinnya itu adalah nama anjingnya yang dia bakalan rilis katanya itu semalam teman-teman. Dan pada akhirnya dia sampaikan bahwa nama anjingnya adalah brokoli. Tapi dia kemudian menyampaikan dia itu nggak akan membuat meme coinnya sendiri dengan si brokoli ini. Jadi dia biarkan komunitasnya yang membuat gitu. Tapi memang komunitas-komunitas yang membuat meme coin brokoli ini itu semuanya dibentuk rata-rata di Binance Smart Chain. Oke, jadi ada beberapa hal teman-teman yang kemudian membuat rotasi masuk ke BSC. Selain daripada CZ yang secara aktif itu nge-shield BNB Chain, oke, BNB Chain juga memang kebetulan itu sedang akan melakukan upgrade yang cukup besar. Belum lagi kita melihat CZ yang memberikan clue bahwa dia akan membuat meme coin di BSC. Yang walaupun itu tidak benar ya teman-teman, itu hanya sekedar rumor, tapi pada akhirnya dia cuma sampaikan nama anjingnya brokoli, dan silakan kalau yang mau buat kontrak address brokoli bolehlah buat. Dan kalian sudah bisa melihat udah full di DEX screener itu brokoli tickernya banyak banget. Kita nggak tahu yang mana yang original, tapi intinya itu spark excitement gitu. Jadi banyak orang tertarik untuk kembali melirik ke BSC, dan pada akhirnya altcoin yang berada di Binance Smart Chain itu mendapatkan liquidity. Nah, lalu apa yang saya maksud di awal video tadi, ada clue yang cukup positif datang untuk altcoin, yaitu adalah dari chartnya Bitcoin Dominance teman-teman. Chart Bitcoin Dominance memberikan satu clue yang cukup positif menurut saya. Yang pertama, kalau kalian perhatikan teman-teman, kemarin itu kita sempat mendapatkan the spike yang cukup tinggi ke atas sampai ke kurang lebih area 64%, ya kan? Dan kemudian kita kembali close di bawah area 62% yang kalau kalian perhatikan merupakan area resistance untuk Bitcoin Dominance. Dan kita sebenarnya sempat kembali mencoba untuk breakout di atas area resistance ini, tapi kesemuanya gagal. Ini kita bisa sebut sebagai percobaan pertama, kedua, dan juga ketiga. Tiga-tiganya gagal, dan kalau kalian perhatikan, Bitcoin Dominance itu membentuk sebuah range di sini. Dan yang menjadi berita positifnya adalah per hari ini, bukan per hari ini sih, dari kemarin sebenarnya, kita melihat Bitcoin Dominance sudah berhasil untuk drop di bawah area range tersebut. So, ada potensi in the short term kita bisa melihat altcoin mungkin mendapatkan at least semacam pelanjutan recovery. Dan Bitcoin Dominance mungkin bisa kembali hit ke kurang lebih area 60-59%. Karena itu merupakan area support terdekat ya teman-teman. Tapi penurunan ke area tersebut pun menurut saya sudah akan cukup lah ya bagi sebagian altcoin untuk mendapatkan kenaikan 2 digit, bisa aja belasan persen atau bahkan 20-an persen rata-rata. So, kalau misalnya nih teman-teman sedang mencari gitu ya untuk short term trade misalnya, terutama untuk short term trade. Kalau saya pribadi pasti akan prefer untuk mencari project-project yang berada di Binance Smart Chain. Karena liquidity sekarang lagi banyaknya di sana. Oke? Nah, kalau misalnya kita bicara BNB Chain, maka projectnya kan banyak banget gitu ya. Yang mana yang harus dipilih? Nah, itu mungkin adalah tugas teman-teman semua untuk melakukan riset gitu. Kira-kira project mana nih yang akan mendapatkan perhatian lebih gitulah.
Nah, kalau misalnya ditanya ke saya mungkin akan eh, mention beberapa nama ya yang menurut saya itu menjadi project yang oke dan bisa aja mendapatkan semacam traction gitu ya, mendapatkan perhatian lah. Yang pertama adalah ChatGPT gitu ya. Itu udah saya mention di video 2 hari yang lalu, teman-teman. Oke, ChatGPT menjadi salah satu project yang juga saya hold long term. Oke, dan di sini sebenarnya masih banyak banget yang bisa teman-teman lakukan analisa satu persatu, baik itu dari segi price action maupun dari segi fundamental. Tapi untuk short term trade ya kemungkinan besar kalian hanya perlu untuk melihat dari segi price action. Nah, menariknya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, itu masih banyak project yang belum di listing di exchange-exchange yang besar, seperti mungkin contohnya Binance, Bybit. Beberapa sudah ada, tapi masih tidak terlalu banyak. Nah, itulah kenapa saya sering sampaikan kalau teman-teman yang merupakan degen di altcoin terutama, kalian wajib mempunyai satu akun di exchange seperti CoinEx. Apa bedanya sebenarnya? Kalau di CoinEx, biasanya dia ngelisting altcoin itu cepet banget gitu. Jadi teman-teman udah bisa langsung punya akses terhadap altcoin yang kalian pengen, yang mungkin market cap-nya masih sangat kecil dan belum sempat di listing di exchange-exchange yang besar. Dan ini sudah pernah saya mention beberapa kali sebelumnya, kenapa saya pribadi juga merupakan pengguna CoinEx, karena salah satu kelebihan utamanya adalah mereka provide kecepatan. Jadi kalau kalian pengen punya akses ke beberapa altcoin yang tidak ada di exchange lain, biasanya akan ada di CoinEx. Nah, salah satu contohnya adalah token TST di sini, yang merupakan token meme coin yang baru dirilis beberapa hari yang lalu, yang sempat hype juga, dan udah listing juga sebenarnya di Binance, tapi di CoinEx sekarang juga udah ada. Tapi selain daripada itu, hampir semua project yang kalian lihat di BNB ecosystem tadi, itu bisa saya katakan rata-rata sudah di listing di CoinEx. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menemukan ada peluang yang besar atau peluang yang baik untuk short term trade, maka kalian bisa cek langsung ke CoinEx, kemungkinan besar sudah ada di listing di sini. Nah, kalau kalian belum punya akun CoinEx, saya akan permudah, linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian tinggal langsung klik di sana, dan kalian bisa langsung mengakses semua altcoin yang kalian mungkin tertarik. Contohnya BSW gitu ya. Ini juga token yang di-build di atas BSC. Oke? Dan kalau bisa kalian lihat, sebenarnya project-project seperti inilah yang biasanya mendatangkan gains yang luar biasa, yaitu adalah yang market cap-nya masih kecil. Oke, bukan secara spesifik BSW ini ya, tapi maksud saya kalau misalnya kita bicara soal potensi gains yang besar, ya itu biasanya datang dari altcoin-altcoin yang market cap-nya masih tergolong kecil. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya akses ke sana, ya tentunya akan sangat disayangkan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk masuk ke altcoin-altcoin seperti ini, pastikan kalian punya akun di CoinEx, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi teman-teman, itu saya rasa adalah beberapa hal yang mau saya sampaikan di video hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita melihat Bitcoin dominance start untuk mengalami bearish momentum. Itu adalah good sign bahwa altcoin kemungkinan bisa mendapatkan semacam recovery lanjutan. Kesimpulan kedua, sepertinya rotasi liquidity sekarang berada di Binance Smart Chain. Otomatis kalau misalnya teman-teman yang mau mendapatkan short term trade opportunity, baiknya mungkin melirik ya project-project yang berada di BSC. Kesimpulan yang ketiga, kalau misalnya teman-teman emang lebih seneng trade-nya di centralized exchange, pastikan kalian punya akun seperti CoinEx yang ngelisting project-project altcoin ini duluan daripada exchange-exchange lainnya. Karena kalau kalian tunggu misalnya masuk ke Binance, masuk ke Bybit, itu biasanya market cap-nya udah terlanjur terlalu tinggi teman-teman, jadi udah nggak efisien lagi. Tapi tentunya datang juga dengan resiko yang sangat tinggi kalau teman-teman main di altcoin yang market cap-nya kecil. Tapi ya kalau misalnya kalian merupakan portfolio manager yang baik gitu ya, harusnya kalian akan mengalokasikan at least mungkin 10-15% gitu ya ke altcoin yang market cap-nya masih kecil, karena kita tahu potensi gains 50, 100x, 1000x itu tidak datang dari project altcoin yang sudah market cap-nya billion dollar, tapi yang masih ratusan juta dolar atau kadang-kadang puluhan atau bahkan masih di bawah 10 juta dolar.
Jadi dia berbanding lurus ya teman-teman, reward-nya dengan risk-nya berbanding lurus. Semakin kecil market cap-nya, otomatis resikonya juga tinggi banget, tapi potensi reward-nya juga tinggi banget. Jadi ini tergantung profil resiko kalian masing-masing ya. Kalau saya tentunya di portofolio saya juga ada tempat untuk altcoin-altcoin seperti ini. Karena saya tahu kalau misalnya ada salah satu saja yang jackpot, itu bisa menghasilkan gains yang lumayan dan bisa sangat menopang portofolio saya gitu. Jadi itu yang saya lakukan. So, saya rasa itu aja sih teman-teman. Semoga video hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian punya request apa yang kira-kira perlu kita bahas berikutnya, kalian boleh aja langsung kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, saya rasa itu aja. See you in the next video. Bye-bye.